wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesempatan untuk beribadah sampai nyawa meninggalkan badan ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bab takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membacakan tentang iman kepada para rasul, iman kepada nabi dan rasul. Sebagaimana ucapan yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, qauluhu al-ba'itsur rusula ilaihim liiqamatil hujjati alaihim. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjah kepada umatnya para nabi dan rasul. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan umat-umat beserta rasul-rasul mereka. Ya. Umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan seterusnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan setiap nabi dengan umatnya? Jawabannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Karena setiap umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diturunkan kepada mereka seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan untuk menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tersebut akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh makhluk tentang apakah amanah yang diamanahkan oleh Allah untuk menyerukan dakwah kepada umatnya telah diselesaikan, atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh nabi dan rasul. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai menegakkan hujjah kepada manusia pada saat itu. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bisa mengatakan, berargumen, ya Allah, sesungguhnya Engkau belum mengutus nabi dan rasul kepadaku. Ya Allah, aku berbuat syirik kepadamu karena tidak ada seorang pemberi peringatan. Ya Allah, Engkau jangan mengadab aku karena aku belum menerima dakwah. Tidak ada lagi alasan-alasan demikian. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua nabi, semua rasul, ya, sebagai bentuk tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibacakan Al-Qur'an dari sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bacakan Al-Qur'an untukmu sementara Al-Qur'an diturunkan untukmu." Seharusnya yang paling pantas membaca adalah Rasulullah SAW. Tapi jawabannya Rasulullah adalah, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Sehingga
dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana ketika kami datangkan suatu saat nanti semin kulli ummatin bisyahidin, setiap umat itu ada saksinya. Setiap umat Allah datangkan saksi. Siapa saksinya? Adalah para rasul, para nabi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad untuk umatmu, untuk kaummu, untuk memberikan persaksian terhadap risalah yang kau emban, terhadap sebuah tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul. Sampai ayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya. Kenapa? Karena amat sangat berat tugasnya yang diemban oleh para nabi dan rasul. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk pengangkatan menjadi seorang nabi dan rasul, yang akan didapatkan darinya adalah ujian yang berat, ya, ucapan-ucapan yang keras, kemudian penolakan, bahkan ada pengusiran, bahkan ada pembunuhan para nabi dan rasul. Di situ adalah ujian yang sangat berat, dan ternyata di akhirat dia masih mendapatkan ujian, yaitu bertanggung jawab atas amanah yang diemban. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna asyadal bala'i al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berat mendapatkan ujian. Ya, bukan kita. Ujian yang kita miliki itu masih ringan, Pak. Masih sangat ringan. Paling-paling ujian berkaitan dengan masyarakat sekitar kita. Kemudian paling-paling berkaitan dengan keluarga. Paling-paling berkaitan dengan duit, UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya. Tapi para nabi dan rasul, ya, ujian yang mereka bawa lebih besar dari itu. Ujian yang mereka emban lebih besar dari itu. Dakwah, risalah yang besar, yang beresiko untuk mendapatkan kematian. Ya. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling besar mendapatkan ujian, baik ujian di dunia ataupun tanggung jawab di akhirat nantinya. Inna asyadal bala'i al-anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang paling besar mendapatkan ujiannya adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa dengan mereka dan orang yang serupa mereka. Siapa orang yang serupa dengan mereka? Adalah ulama dan ulama. Yaitu ulama-ulama yang mereka menyampaikan Islam, ya, menyampaikan dakwah Islam kepada manusia secara umum. Jadi mereka mendapatkan ujian yang banyak. Ya. Makanya salah satu bentuk cinta kita kepada mereka, para nabi dan rasul, adalah kita mengikuti dan kita melaksanakan ajaran-ajaran yang mereka bawa. Kita mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah yang mereka ajarkan kepada kita. Dan kita mencukupkan dengan sunnah-sunnah yang mereka laksanakan, yang mereka contohkan kepada kita. Ini salah satu bentuk cintanya seorang hamba, cintanya seorang umat kepada Rasulnya rahimahumullah. Ya. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para rasul dengan tujuan untuk menegakkan hujjah di atas manusia semuanya, ya. Umatnya akan diberikan saksi oleh para nabi-nabi mereka. Apakah dia termasuk orang yang menerima dakwah atau berpaling dari dakwah? Apakah dia berhak mendapatkan rahmat atau mereka justru orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam masalah ini tentang para nabi dan rasul, maka terdapat beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh di sini. Di antara poin yang pertama, a'dhamun ni'amillahi ala ibadihi an arsala ilaihim rusulan wa anzala kutuban. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada hamba adalah Allah turunkan para rasul untuk menyeru manusia ke dalam jalan yang benar dengan dibekali kitab yang isinya adalah undang-undang, aturan-aturan dalam hidup di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Akan tetapi lebih besar dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia, untuk mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana menghabiskan kehidupan di dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lihidayatihim ila siratal mustaqim. Para nabi dan rasul mereka itu mengajak kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang lurus. Wa ikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatil hujjati alaihim, dan sebagai bentuk iqamatil hujjah, sebagai bentuk persaksian, sebagai bentuk bahwasanya nabi dan rasul itu telah melaksanakan amanah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya mereka berdakwah siang malam, sepi, ramai, dakwah. Karena jangan sampai ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi menjawab, saya belum selesai menyampaikan risalah ketika engkau wafatkan aku ya Allah. Tidak. Ya. Tapi Rasulullah SAW dan para rasul-rasul yang lainnya mereka berusaha. Mereka semaksimal mungkin menyampaikan hidayah Islam, menyampaikan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun yang mereka hadapi adalah kematian. Ya, tanpa putus asa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Nuh ketika orang-orang yang didakwahi berpaling sambil menutupi telinga-telinga mereka, ada yang dengan tangan, ada yang dengan pakaian. Tapi Rasul, para nabi dan rasul tetap menyampaikan dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika mereka sudah melaksanakan itu semua, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala telah gugur kewajiban para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah al-Islam, risalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal urusannya antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi sudah selesai. Dan sekarang ini dakwah Islam sudah tersebar luas. Dan sekarang ini manusia sudah banyak mengenal dengan Islam. Manusia sudah dengan mudah mendapatkan informasi tentang Islam, tentang syariat Islam. Tinggal kita, apakah kita mau melaksanakannya atau justru kita mau meninggalkannya. Ini kembali kepada kita. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Ya. Maka tinggal kembali kepada kita, apakah kita mau menjadi orang yang muslim mukmin sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau kita hanya muslim mukmin model KTP. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ini kembali kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus kepada kalian, ke setiap umat, rasul. Setiap umat telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada taghut, perbuatan-perbuatan syirik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus seorang rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rusulan mubasysyirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Para rasul-rasul yang mereka memberi kabar gembira dan memberikan peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan setelah kami turunkan para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Dan tidaklah di antara umat-umat itu kosong dari orang-orang yang menyeru dakwah kepada Islam. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, dan berapa banyak jumlahnya para nabi-nabi, rasul-rasul yang telah kami utus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sekali nabi dan rasul yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan dakwah, untuk mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah landasan utama ibadah seorang hamba, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Beriman, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan perbuatan-perbuatan penyembahan kepada taghut-taghut, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar pokok daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, tapi tauhidnya rusak, maka ibadahnya pun akan rusak. Akan tetapi kalau dia orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kokoh, maka dia akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti daripada hidupnya manusia di atas muka bumi ini adalah bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita salatnya, kita ibadah yang lainnya ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, kemudian sesembelihanku, ibadah-ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dakwah yang pertama kali diseru untuk manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngajak kepada golongannya, bukan ngajak kepada organisasinya, bukan mengajak kepada teman-temannya, bukan mengajak kepada partnernya, enggak. Tapi mengajak manusia, mengajarkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan untuk membuat sesuatu yang berkelompok kemudian menyerang masyarakat, bukan. Ya, ini yang pertama. Bahwasanya nikmat yang paling utama yang Allah turunkan kepada manusia adalah Allah turunkan para nabi dan rasul untuk berdakwah kepada manusia. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dalam iman kepada rasul adalah al-imanu bir-rusuli min usulil iman. Iman kepada para rasul merupakan dasarnya keimanan. Ya. Iman kepada rasul merupakan dasarnya keimanan. Wa kadza al-imanu bil kutub. Begitu juga iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah seorang hamba, tidak sah iman seorang muslim ketika dia mengimani nabi sementara tidak mengimani nabi-nabi yang lain. Dia mengimani Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam, maka imannya gugur di mata Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan mukmin, maka dia harus beriman kepada nabi dan rasul yang Allah turunkan, semuanya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan bukanlah engkau tundukkan wajahmu ke arah kau arahkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, akan tetapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada para nabi. Ya. Ini pokok usul iman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rusulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli." Para nabi, para rasul mereka mengimani atas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan orang-orang mukmin pun beriman. Kullun amana billah, dan semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan tidak membedakan salah seorang di antara rasul-rasul yang ada. Ya. Selama mereka adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengimaninya semuanya tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, dan sebelum Muhammad dan yang diturunkan kepada Muhammad. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat-malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Ya. Walaupun orang tersebut sudah beriman, orang tersebut sudah mengaku beriman, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Allah, mengimani malaikat, rasul, kitab, dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasannya pokok pondasi keimanan seorang hamba ini berkutat dalam masalah rukun iman. Kalau seorang itu dia mengimani sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya, maka gugurlah keimanan seorang hamba. Ya. Sebagaimana ucapan Ibnul Mubarak, ya, kalau seandainya kalian itu beriman, semuanya iman, tapi tidak beriman tentang takdir Allah, maka walau dia itu berinfak sebesar gunung, maka infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan pokok, ini merupakan pondasi. Ya. Banyak orang yang mengaku beriman akan tetapi mencela nabi-nabi Allah yang lainnya, mencela Nabi Musa, ya, mencela Nabi Isa, yang mengatakan mereka adalah orang-orang Kristen yang katanya, ya, mereka adalah orang Yahudi. Benar, mereka adalah orang Kristen dan mereka adalah orang Yahudi, mereka adalah orang Bani Israel, tapi mereka adalah orang yang beriman kepada Allah di zamannya. Agama mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Tapi zaman sekarang mereka sudah tidak diterima karena Islam sudah datang. Agama penyempurna sudah datang, maka tidak diterima orang-orang yang mengambil agama selain Islam. Kemudian wa fi hadis Jibril al-masyhur annahu lamma sa'ala Rasulullah SAW anil iman qala, dan di dalam hadis Jibril yang terkenal, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri wa huwa fi sahih Muslim min hadis Umar. Ya. Jadi Nabi SAW ketika ditanya apa itu iman, apa itu rukun iman, maka beliau menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pondasi keimanan bagi seorang hamba yang harus dimiliki setiap individu. Ya, barang siapa yang
terjatuh dalam satu masalah yang dia tidak imani, maka berarti seorang tersebut ya tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam hal iman kepada para nabi dan rasul adalah Rasulullah azza wa jalla minhum man qassahum alaina fil Qur'ani wa minhum man lam yaqsus. Rasul-rasul yang Allah utus itu ada rasul-rasul yang diceritakan kepada kita dan ada juga rasul-rasul yang tidak diceritakan kepada kita. Ya. Rasul-rasul ada yang diceritakan kepada kita dan ada yang tidak diceritakan kepada kita. Ya. Apa alasannya? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya, sehingga ya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim dalam membahas tentang iman kepada para nabi dan rasul, sebenarnya nabi dan rasul ya, para nabi dan rasul jumlahnya itu lebih dari 200.000. Ya, jumlahnya lebih dari 200.000 kata beliau. Hanya saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 25, tapi ya jumlahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, jumlahnya lebih dari 200.000. Kenapa? Karena nabi dan rasul di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka dakwahnya kepada kaumnya saja. Bukan kepada umat yang lain, bukan kepada kaum yang lainnya. Tapi untuk kaumnya saja. Nabi Musa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel, ya sudah di situ. Oleh karenanya setiap zaman itu, ya setiap zaman pada saat itu sebelum Islam bisa jadi ada 5 nabi, bisa jadi ada 10 nabi, bisa jadi ada 20 nabi, sesuai dengan manusia yang ada pada saat itu. Ya, maka jumlahnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan telah kami utus para nabi dan rasul sebelummu wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaika, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara yang lainnya ada yang tidak Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jumlatil ladzina qassahum alaina fil Qur'ani 25, dan jumlah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah 25 orang. Jaa fi suratil An'am 18. Di dalam surah Al-An'am Allah sebutkan jumlahnya 18. Minhum fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, dan kami berikan adalah hujah-hujah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Narfa'u darajatim man nasha, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepada Ibrahim yaitu Ishaq, ya, Ishaq, Yaqub. Kullan hadaina, dan keduanya kami berikan hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh telah kami berikan hidayah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyati, dan dari antara anak keturunan Nabi Ibrahim, Dawud, Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullun minas salihin, yang mereka semua adalah orang-orang saleh. Wa Ismail, wal Yasa', wa Yunus, wa Luta, dan Ismail dan Yasa' dan Yunus dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal alamin, dan di antara mereka kami unggulkan, kami muliakan di antara yang ada di atas muka bumi ini. Wal baqun, yaitu jumlahnya 18, dan selebihnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak cantumkan dalam Al-Qur'an adalah Muhammad, Adam, Hud, Syuaib,
Saleh, Dzulkifli dan Idris. Ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl tadi, ya. Silakan dibuka nanti surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am ayat 83 ya sampai 86. 83 sampai ayat 86. Dan di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya manfaatnya untuk Rasulullah SAW adalah menguatkan Rasulullah SAW dalam dakwah. Di antara para nabi dan rasul ada yang dibunuh oleh kaumnya, ya, ada yang punya umat tapi dikit, ada nabi yang punya 2 pengikut, ada nabi yang punya 1 pengikut, dan ada nabi yang tidak punya pengikut. Bayangkan Pak, seorang nabi diutus oleh Allah untuk dakwah, dak katik pengikut, atau 1 atau 2 pengikut. Ini karena dakwah itu berat. Dan hidayah ada di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Engkau ditugaskan wahai Muhammad tidak untuk yang lain kecuali menyampaikan. Kita menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah. Ya. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Anda mau milih ini, Anda mau milih ini, Anda mau ini, silahkan. Ya. Selebihnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita mengajak dakwah, ya, yang penting ngajaknya dengan cara hikmah, ya. Kita ngajaknya dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan santun, ya, dengan ilmu, ya. Ketika tidak ada orang yang mendengarkan, ya sudah, berarti ini tanggung jawab kita untuk menyampaikan sudah selesai. Selebihnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, "Lah, engkau berdakwah tapi tidak diterima." Ya, kenapa emangnya? Apakah dakwah tidak diterima itu merupakan aib? Tidak. Ya. Kita dakwah kemudian tidak diterima itu bukan aib. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, makanya cara berdakwah itu berbeda, ya. Cara dakwahnya itu jangan hanya monoton, jangan hanya tausiah, tapi imbangi dengan yang lainnya. Pakai apa? Pakai musik. Ngajak orang, ya, dangdutan. Ya. Supaya apa? Supaya orang berpikir katanya. Ya. Coba kita lihat kalau kita dakwah pakai musik, banyak orang yang melok. Iya, banyak orang yang melok tapi jadi setan. Ya. Jangan kita mengatakan dakwah kita tidak diterima kemudian kita menggunakan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang tidak ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dakwah ini adalah tauqifi, kita tinggal ngikut. Ya. Kita sampaikan dengan cara bijak, kita sampaikan dengan ilmu, dengan hikmah, dengan contoh. Ketika tidak ada orang yang mengikutinya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu huwal imanu bir rusuli wal anbiya'i jami'an man qussa wa man lam yuqas. Wajib atas kita semuanya sebagai seorang muslim adalah mengimani semua para nabi dan rasul, baik mereka yang telah dikabarkan kepada kita, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ataupun yang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa man kadzdzaba wahidan minhum faqad kadzdzaba jami'ahum. Barang siapa yang mendustakan seorang nabi, barang siapa yang mendustakan seorang nabi, berarti dia dikatakan telah mendustakan semua para nabi. Ya. Barang siapa yang mendustakan seorang nabi yang Allah utus, berarti dia dikatakan sebagai orang yang telah mendustakan semua para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzaba qaumu Nuhinil mursalin." Umatnya Nabi Nuh, dia menolak, mendustakan semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mereka dustakan adalah Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan mursalin, semua para utusan Allah. Kemudian kadzabat adunil mursalin. Ya, bangsa Ad, mereka mendustakan para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, kadzabat tsamudunil mursalin. Bangsa Tsamud telah mendustakan para utusan-utusan. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin, dan kaumnya Nabi Lut telah mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dengan menggunakan kata mursalin, bukan rasula.
Seharusnya kalau seandainya yang mereka dustakan hanya seorang nabi, mereka Allah Subhanahu wa taala gunakan kata kadzabat qaumul lutin rasula. Ya, ar-rasula itu satu nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan kata jamak mursalin, artinya bahwasanya orang yang mendustakan satu orang nabi, maka dikatakan kepadanya dia telah mendustakan seluruh para nabi. Kenapa? Karena iman kepada seluruh nabi dan rasul itu wajib dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Faqad kadzabat kullu ummatin rasulaha wa adhafa ilaiha takdzibul mursalin lianna at-takdziba wahid minhum takdzibun li jami'ihim wa man amana bi rasulin wa kadzdzaba bi ghairihi fa huwa mukadzdzibun bidzalika ar-rasul alladzi yaz'umu annahu amana bihi. Itu barang siapa umat yang mendustakan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an mereka mendustakan semua para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mendustakan seorang nabi maka berarti mendustakan seluruh para nabi. Dan barang siapa beriman kepada nabi, kepada satu orang, kepada seluruh nabi, ya, maka tidak dikatakan sebagai orang yang mendustakan, ya. Karena dasarnya iman kepada nabi dan rasul semuanya itu hukumnya wajib dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka untuk kita semuanya sebagai orang mukmin, ya, siapapun mereka nabinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengimani mereka. Ya, kita wajib mengimani mereka. Kita mengatakan mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hak kebenaran, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, supaya kita nanti di akhirat menjadi seorang umat, seorang kaum yang dinyatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW supaya kita dikatakan sebagai umatnya. Karena di akhirat itu, ya, ketika kita di padang mahsyar, Nabi Muhammad SAW ditampakkan kepada sebuah umat yang banyak, ya, yang mereka minum di telaga Rasulullah SAW. Kemudian berlalulah sebuah kelompok yang kata Rasulullah itu adalah ummati, ya, umatku sini minum, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum laisu ummatuk. Mereka itu bukan umatmu wahai Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal engkau wahai Muhammad. Ya, maka ketika kita ingin dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat, ketika kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di akhirat, maka kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita jalankan perintah-perintah Rasulullah SAW, dan kita tinggalkan larangan-larangan yang beliau larang. Ya. Bukan sebaliknya, perintah ditinggalkan, larangan dilaksanakan. Ya, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak ingin disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kewajiban-kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka ngaku sebagai umat, sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, maka berarti mereka adalah umat yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Mereka ngaku cinta sama Rasulullah, tapi Rasul tidak mengatakan mereka ada umatnya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada satu poin sebenarnya, tapi waktunya insyaallah sebentar lagi Isya, maka kita cukupkan dan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah
Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.